Langkah ini diambil menyusul sorotan tajam publik dan keputusan DPR RI yang telah lebih dulu menghentikan tunjangan serupa. Sampai hari ini belum ada penambahan, jadi resmi juga belum keluar, tapi kita sudah komunikasi, selalu dijawab gunakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah menginstruksikan seluruh pemerintahan daerah untuk segera mengkaji ulang dan mengevaluasi tunjangan perumahan yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Langkah ini diambil menyusul sorotan tajam publik dan keputusan DPR RI yang telah lebih dulu menghentikan tunjangan serupa. Tito meminta DPRD dan pemerintahan daerah mendengarkan suara masyarakat. Terlebih dahulu, DPR RI sudah terlebih dahulu menghentikan izin tersebut. Tito menyebut tunjangan perumahan fantastis untuk anggota DPRD di sejumlah wilayah merupakan kebijakan lama. Tito mengatakan kepala daerah yang baru dilantik pada 2024 tidak mengetahui kebijakan tunjangan perumahan yang disorot publik tersebut. Cara menanganinya, Pak? Saya sudah sampaikan supaya segera untuk dilakukan komunikasi antara kepala daerah yang mengeluarkan peraturan dengan DPRD yang menerima dampak, ditambah dengan juga mendengarkan suara publik, ya, supaya kalau memang perlu dievaluasi, evaluasi. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Nagata Nusantara akan membiayai pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Meski demikian, Gus Irfan tidak merinci berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan kampung haji di Arab Saudi. Dirinya hanya memastikan kalau keterlibatan Danantara ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Pihaknya hanya bertindak sebagai pengguna atau user dari kampung haji apabila nantinya sudah terbangun. Rencananya kampung haji akan dibangun berjarak sekitar 400 meter dari Masjidil Haram dengan luas lahan hingga 80 hektar yang ditargetkan rampung pada 2027 mendatang. Kampung haji secara teknis, fisik, finance itu nanti domainnya Danantara. Kita hanya user di situ. Ya. Domain siapa tadi, Pak? Danantara. Sampai hari ini belum ada penambahan, jadi resmi juga belum keluar, tapi kita sudah komunikasi, selalu dijawab gunakan. Sementara itu pemirsa, Asosiasi Masyarakat Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMFURI menyambut baik perkembangan rencana pembangunan kampung haji di Mekah, Arab Saudi sebagai bagian dari perbaikan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh Indonesia. Sekjen AMFURI Zaki Zakaria Ansyari menilai hadirnya Kementerian Haji dan Umroh serta rencana perkampungan haji Indonesia di Arab Saudi harus diapresiasi sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola layanan penyelenggaraan ibadah haji. AMFURI menegaskan dengan hadirnya Kementerian Haji dan Umroh, tugas dan wewenang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia lebih terfokus dan terintegrasi. Harapannya Menteri Haji dan Umroh yang ditunjuk Presiden Prabowo bisa membawa perbaikan layanan haji dan umroh lebih profesional dalam meningkatkan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh jemaah Indonesia. Indonesia sebagai pengirim jamaah haji dan umroh terbesar di dunia tentu memerlukan sebuah kementerian yang bisa fokus, serius, sepanjang tahun mempersiapkan dan menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dan tentu dengan dibentuknya kementerian ini kita berharap ada peningkatan pelayanan dan juga lebih profesional dalam penyelenggaraan ibadah haji. Ya, jadi Indonesia akan punya kampung haji tahun 2027 di Arab Saudi ya. Oke. Ya, semoga saja dengan adanya kampung haji ini penyelenggaraan ibadah haji dan umroh bisa menjadi lebih baik dan juga jemaah juga lebih khusyuk ya, dan juga kita berharap besar ya terhadap kementerian baru yaitu haji dan umroh agar lebih bisa menjadikan ibadah haji dan umroh di Indonesia ini lebih maju dan juga lebih mengevaluasi lah dari kekurangan tahun-tahun sebelumnya. Jadi diperbaiki di tahun ini ya. Ya, betul sekali. Yang paling penting adalah mungkin dicari berbagai macam cara agar waktu tunggu untuk calon ibadah haji dapat melakukan ibadah haji di Arab Saudi dapat lebih pendek begitu ya, nggak yang terlalu lama-lama lagi. Dan pemirsa, program Koperasi Desa Merah Putih diyakini menyerap tenaga kerja di pedesaan. Ya, informasi lengkapnya usai jeda berikut ini.
Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, program Koperasi Desa Merah Putih diyakini akan menyerap tenaga kerja khususnya di pedesaan. Ya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut secara asumsi setiap koperasi desa mampu menggerakkan setidaknya 15 orang. Program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah disebut-sebut akan berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja di perdesaan. Menurut Menteri Koperasi Ferry Juliantono, secara asumsi setiap koperasi desa mampu menggerakkan setidaknya 15 orang. 5 diantaranya sebagai pengurus inti dan sekitar 10 lainnya terlibat dalam unit-unit usaha koperasi. Meski demikian, jumlah pasti tenaga kerja yang diserap masih terus dikaji. Ferry optimis meski program Koperasi Desa Merah Putih baru berjalan, program ini akan membuka banyak kesempatan kerja di desa-desa. Pemerintah mencatat saat ini baru sekitar 100 koperasi desa yang sudah beroperasi, sementara total 1.000 koperasi tengah dalam tahap pencairan dana, setelah anggarannya disiapkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, kalau asumsinya satu koperasi desa 5 pengurus, kemudian ada kegiatannya ada 6 kegiatan unit, kegiatan kan bisa sekitar taruhlah 10 orang, mudah-mudahan bisa untuk start ini bisa 800 ribuan kalau asumsinya koperasi desanya udah mulai operasional. Sejauh ini berapa? Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan 5 program penyerapan tenaga kerja sebagai insentif stimulus ekonomi, salah satunya melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menargetkan Koperasi Desa Merah Putih dapat menyerap 1 juta tenaga kerja hingga Desember 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia setuju dengan upaya perluasan instrumen yang lebih produktif yang harus dijalankan perbankan negara. Ya, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Soleh Husin menilai upaya pemerintah mengguyur anggaran sebesar 200 triliun rupiah kepada bank-bank BUMN diharapkan bisa meningkatkan kinerja penyaluran kredit di sektor produktif, khususnya sektor industri padat karya. Untuk itu, Menteri Perindustrian periode 2014 hingga 2016 ini berharap insentif-insentif yang digelontorkan pemerintah harus membawa multiplier efek terhadap sektor-sektor padat karya agar lebih produktif dan memberikan sosial ekonomi yang meningkatkan daya beli secara signifikan. Tentu pemerintah harus fokus pada stimulus yang cepat, tepat sasaran, dan punya multiplier efek yang besar. Di samping itu juga adalah memperkuat koordinasi agar tidak ada program yang tumpang tindih dan menjaga kredibilitas daripada fiskal agar pasar betul-betul dapat percaya, memberi dorongan untuk produktivitas daripada industri lewat peremajaan daripada mesin. Nah, saya kira langkah ini bisa dilihat sebagai upaya dalam menyeimbangkan demand side dalam hal ini daya beli maupun juga dari sisi supply side-nya atau